pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, para direksi Bank Himbara yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Pertama, tentu saya harus memberikan apresiasi atas laporan keuangan dan roadmap ke depan yang akan dijalankan oleh Bank Himbara. Saya bangga 5 tahun kemarin bersama dengan Bank Himbara ini, pertama tentu melewati masa krisis yang krusial COVID-19, dan Himbara mampu mempertahankan performance-nya dengan baik, dan sebagai teman PISPI baik dengan Pak Dirut BRI maupun Wadirut, mana Wadirut ada ya? Ya, sama-sama PISPI Pak dengan saya. Jadi meskipun ngurus agronomi ternyata sukses juga di perbankan gitu. Dan kami juga melihat bahwa perkembangan baik itu BRI, Mandiri, BNI ini terlihat dari berbagai aspek yang dalam pandangan saya tentu ada peningkatan yang luar biasa. Saya juga termasuk yang terus memperhatikan sistem digital yang dibangun, ada perubahan dan perbaikan. Jadi BNI yang dulu pernah saya kritisi atas digitalisasi yang kurang memadai sebagai bank internasional, karena BNI adalah bank nasional yang sekarang banyak diperuntukkan untuk ekspansi ke dunia internasional, juga menunjukkan kelasnya. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini tentu memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan prestasi ini dapat dipertahankan ke depan. Yang kedua, ada beberapa hal yang ini saya memberikan saran dan masukan. Jadi Pak Andre, sebagai partai penguasa saya sampaikan, ini orang-orang hebat ini. Jadi orang-orang hebat itu tentu harus diberi tempat pada tempat-tempat yang baik gitu ya. Yang kedua, saya memberikan saran bahwa ke depan aksesibilitas rakyat ini diberikan seluas-luasnya kepada perbankan, Pak. Khususnya Bank Himbara gitu ya. Terutama dengan sistem dan kemudahannya, kemudian daya jangkaunya, bila mana perlu sesuai dengan yang sering saya katakan bahwa bank coba jemput bola lah kepada masyarakat. Tadi kalau BRI memberikan banyak hal terhadap kegiatan kemasyarakatan, bahkan memberikan penghargaan kepada desa-desa atas prestasinya, dan tentu ini juga bisa dilakukan oleh bank-bank lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi terhadap peran pinjol, karena sekarang pinjol itu menjamur gitu ya, dengan berbagai kemudahannya, minjam sangat mudah, tapi juga bisa menjerat, bisa menjadi perangkap pembiayaan kepada masyarakat yang pada akhirnya justru bukan memberdayakan, tapi memperdayakan. Oleh karena itu menjadi tugas Bank Himbara, karena Bank Himbara ini adalah milik negara. Negara tentu harus ada affirmative action melalui pembiayaannya yang saat ini terhimpun di dalam Bank Himbara plus BSI. Dan kita doakan dan kita dukung BSI di periode ini mudah-mudahan menjadi BUMN. Jadi duduknya bisa setara tadi. Kasihan juga Pak Dirut tadi mengatakan ini pemiliknya ada di samping kanan kiri saya gitu kan. Nah kalau sudah bareng, nah, nanti kalau sudah BUMN kan setara ada duduk di situ gitu ya. Nah oleh karena itu coba mungkin dipikirkan ke depan Pak, atau barangkali nanti diberikan penjelasan sedikit terkait bagaimana membuka ruang dan aksesibilitas kepada publik lebih terbuka gitu ya, sehingga ada kemudahan-kemudahan. Kemudian yang kedua, kehandalan, karena sekarang reorientasinya adalah ke digital, tentu ini kehandalan ini harus betul-betul terus dikembangkan, R&D-nya harus kuat. BSI kemarin sempat dibobol ya, dan ini sempat menjadi isu nasional, bahkan ada beberapa hal yang juga miskomunikasi dengan para pemilik modal sehingga ini menjadi persoalan tersendiri. Namun saya kira sudah pulih lah sekarang ya Pak Dirut ya. Kalau sudah pulih
ya kita pertahankan kepercayaan publik itu, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, untuk menghindari dari hacker dan kebocoran data, menurut saya ini harus ada garansi bahwa dengan kita menggunakan platform digital yang lebih dominan pada pelayanan perbankan, ini harus betul-betul kuat dan handal gitu. Kemudian juga saya memberikan catatan bahwa perbankan ini di Indonesia khususnya, kenapa sih harus bunganya tinggi gitu ya? Bisa nggak sih ditekan pada level yang lebih terjangkau lah? Atau ada afirmatif interest gitu. Jangan kemudian kita narik-narik kepada KUR dulu lah ya, karena KUR itu kan subsidi bunga dari pemerintah gitu. Kalau KUR kan subsidi bunga dari pemerintah. Nah, apakah perbankan juga memiliki pemikiran yang lebih, idealismenya yang lebih dikedepankan, misalkan dengan perhitungan-perhitungan yang lebih kompetitif bagi para usaha kecil mikro? Kalau yang gede-gede mungkin mereka karena skalanya sudah besar, sudah mapan dalam usahanya, mungkin ini masih bisa dipertahankan. Tetapi kalau yang usaha-usaha mikro Pak, yang hanya bermodalkan ya maksimal 5 juta, 10 juta, petani misalkan, ini juga saya ingin mendapatkan gambaran Pak Sunarso, bagaimana ini dengan petani-petani kita yang yarnen dengan pinjaman hanya 10 juta misalkan. Apa sih kemudahan jika memang tidak ada KUR? Kan juga tidak harus selamanya bahwa negara juga harus mensubsidi. Tetapi paling tidak bahwa bank-bank milik negara ini juga memiliki idealisme di dalam menjalankan roda korporasinya, sehingga memang ada segmen tertentu yang ini menjadi afirmatifnya gitu. Nah kalau ini ada kan, selain Bapak berhasil di dunia, juga insya Allah berhasil di akhirat nanti gitu, menuju ke surga lah gitu ya, karena ada idealisme yang ini dirasakan oleh rakyat gitu. Nah oleh karena itu saya kira ini mohon nanti ada penjelasan singkat. Selanjutnya adalah agen-agen perbankan yang hari ini di Himbara itu ada beberapa. Kalau di BRI itu ada Briling, di Mandiri itu ada apa namanya ya, agen Mandiri. Kemudian di BNI juga ada juga apa namanya? Hah? Agen 46. Ya meskipun lambang 46-nya makin samar saya lihat ya. Dulu kan kalau BNI 46 tuh gede banget itu 46, sekarang udah mulai samar jadi logo 46. Agen 46. Ini bisa nggak sih dikoordinasikan ya di Himbara itu sehingga mereka juga tidak bertabrakan. Kemudian saya juga menemukan beberapa agen perbankan Himbara ini juga sebetulnya berhimpitan juga gitu. Ada yang dia menjalankan BRI, juga menjalankan Mandiri. Nah kalau dikoordinasikan kan bagus sebetulnya. Memang paling banyak memang BRI gitu ya. Tapi apakah bisa nggak itu dikoordinasikan dalam satu atap koordinasi sehingga betul-betul ya akhirnya tidak berebut market dan kemudian bisa sinergi di lapangan. Ini kan bagus. Kalau banknya sudah bisa dihimpun dalam satu organisasi Himbara, kenapa kemudian di bawahnya juga tidak kita himpun gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini akan menjadi hal yang baik ke depan jika agen-agen ini juga dikoordinasikan dalam satu atap. Kemudian saya juga memberikan catatan terkait dengan PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan hutang. BRI ini kan sudah mendapatkan persetujuan Pak Narso ya, lama sekali ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah, ada penghapus bukuan terhadap para UMKM yang memang kesulitan untuk hapus tagih, ya hapus tagih, penghapus tagih. Nah kalau hapus tagih berarti tidak hapus buku. Nah dengan penghapus hutangan ini seperti apa sih gitu? Apakah ada kendala tidak di perbankan? Terus yang saya tahu ini kan 80% ini kan di BRI ini 80% yang UMKM ini. Terus gimana cara memilih, memilah dan kemudian memberikan atensi terhadap PP ini? Jangan ketawa dulu Pak Narso, itu sedih itu ketawanya itu saya tahu. ya ini kan juga sangat berkaitan dengan kinerja korporasi. Nah, ya kalau ada perintah itu harusnya juga dibarengi dengan
kompensasi seharusnya sih sebetulnya ya menurut saya gitu. Jadi penghapusan tuh harusnya dibarengi oleh kompensasi karena ini korporasi. Kalau misalkan taruhlah 60%-nya saja harus hapus buku, hapus tagih dan hapus buku atau hapus hutang gitu, berarti kinerjanya BRI akan kelihatan drop shot nanti gitu. Karena bagaimanapun akan mengurangi pendapatan, akan mengurangi keuntungan, dan juga akan mengurangi dividen. Ini akan ditinggal jauh oleh Mandiri gitu. Mandiri akan leading nanti saat naik gitu. Gitu. Siap-siap aja Pak DJ ini kan. Nah, ini yang menurut saya juga tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Tapi ini adalah memang afirmatifnya negara ini. Pak Prabowo dengan ketulusan dan tekad yang kuat karena beliau juga pernah menjadi pemimpin petani melalui HKTI. Saya kira ini keputusan yang tepat gitu untuk menghapus hutang para UMKM, petani, dan nelayan. Karena ini tiga entitas yang saat ini tersandra oleh BI Checking, tersandra oleh hapus tagih dan tidak hapus buku. Karena tetap bahwa dari sistem perbankan mereka tersandra oleh hutang. Nah oleh karena itu ini hal yang baik. Saya usulkan sebetulnya kalau bisa ya ini harus betul-betul seimbang lah, penghapusan hutang ini seimbang dengan juga mempertahankan kinerja BRI. Artinya penghapusan ini tentu harus dibicarakan, harus ada kompensasinya juga kepada BRI. Tetapi hal-hal lain mungkin Pak Narso yang lebih tahu karena belum pernah dibahas di sini. Seperti apa sebetulnya penghapusan hutang, ya khususnya BRI karena BRI adalah nasabah kecilnya terbanyak dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Kemudian kasus-kasus fraud dan kelemahan sistem. Ini juga saya seringkali membaca di media banyak yang kehilangan uang di banknya. Itu seperti apa Pak ya? Apakah diganti ataukah ya karena memang sudah hilang karena sistem kemudian hilang saja, mereka tidak mendapatkan pergantian. Ini kan banyak sekali yang bertanya kepada DPR ini, gimana ya? Ini uang saya kok hilang? Ya kalau hilangnya miliaran kelihatan, tapi kalau hilangnya jutaan, tapi mereka juga tidak besar tabungannya, ya ini juga membuat persoalan tersendiri gitu. Kemudian catatan saya yang sampai saat ini masih menggantung juga terkait dengan sistem penyimpanan dana masyarakat. Kalau masyarakat menyimpan 10 juta, dibiarkan, itu dijamin uang itu akan berkurang. Betul Pak ya? Sekarang maksimalnya berapa Pak? Maksimal minimal yang dia kena administrasi kurang terus itu, tidak ada interest itu 10 juta. Beda-beda setiap bank. 100.000. Bukan Pak, kalau nyimpan 10 juta itu pasti uangnya berkurang terus gitu loh. 30 juta. Kan itu kan ada tuh kalau nyimpan uang 10 juta tuh habis tuh uang lama-kelamaan kalau enggak ada transaksi dan lain sebagainya itu. Tetapi kalau kita ngutang 10 juta kan nambah terus hutangnya gitu loh. Nah, maksudnya pada sisi lain tentu ini menjadi dilema di masyarakat Pak. Akhirnya orang sekarang malas nabung Pak. Asal kalau nabung 5 juta nanti berkurang terus katanya uangnya gitu. Ya menurut saya juga harus ada aturan yang lebih pro terhadap para penabung kecil lah gitu ya. Kalau 5 juta ya jangan berkurang lah. Ya tambah-tambah dikit lah 5 juta 100.000 kan lumayan. Ini jangan berkurang terus gitu. Nah ini banyak yang mengeluh bahwa daripada nabung lebih baik dia nyimpan di mana gitu yang uangnya tidak berkurang. Karena kalau ngutang 5 juta setiap bulan pada tahun berikutnya juga hutangnya naik terus gitu. Padahal kalau nabung 5 juta ya turun terus simpanannya. Ini mohon juga saya kira ada pemikiran dan keputusan yang lebih tepat untuk persoalan ini. Yang terakhir terkait dengan BTN. Seperti apa sih Pak Nixon? Saya kenal Pak Nixon dari mulai wakil Dirut, sekarang sudah jadi Dirut, dalam mensukseskan terhadap asta citanya Presiden Prabowo untuk
memenuhi deadlock 3 juta rumah. Karena kalau dihitung 3 juta rumah kali sekian kebutuhan anggaran besar, kalaupun peran swasta juga harus sejalan dengan permintaan dan kemampuan daya beli masyarakat. Kalau dibebankan dengan 3 BUMN yang telah disampaikan oleh Menteri BUMN, juga seperti apa polanya. Kalau polanya konvensional, bankable, sesuai dengan asas-asas perbankan, menurut saya tetap yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini kan harus ada cara yang lebih agresif dan tentu didukung oleh kemampuan keuangan yang cukup. Padahal juga BTN ya kemampuan keuangannya mungkin dibandingkan dengan bank-bank lainnya masih di bawah gitu ya. Oleh karenanya seperti apa ini strategi untuk memenuhi keinginan 3 juta rumah ini. Selebihnya saya kira ya selamat, hasil laporan keuangannya bagus. Mudah-mudahan prestasi Bapak Ibu sekalian di perbankan ini menjadi contoh. Satu hal Pak Andre, saya sebagai pimpinan BAKN juga memberikan apresiasi karena hasil telaahan BAKN dari seluruh BUMN yang ada, yang baru memenuhi asas efisien dan akuntabel itu baru sektor perbankan. Jadi saya kira bagus hasil ini, dan telahan masih terus, hasil pemeriksaan semester ini masih kami perdalam atas pemeriksaan BUMN, dan sementara kami sebetulnya belum menyimpulkan secara laporan gitu ya, baru menelaah dari BUMN itu baru perbankan yang memenuhi asas keefisienan dan akuntabel. Mudah-mudahan ini juga tetap dipertahankan sejalan dengan tidak terjadinya fraud di lingkungan perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.